Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Kita ketemu lagi pada pembelajaran online. Pada kesempatan hari ini, mari kita sama-sama berdoa sebelum melaksanakan pembelajaran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa sudah kita panjatkan. Mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari berbagai macam penyakit. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita berbarokah dan juga mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, mari kita sama-sama belajar. Pada hari ini pembelajaran yang akan Bapak sampaikan adalah pembelajaran PKN atau kewarganegaraan, yang mana yang akan Bapak bahas adalah tentang lambang Pancasila, sila pertama. Apa bunyinya, Nak? Bagus. Bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Lalu pertanyaan kedua, apa lambangnya? Bagus. Lambangnya adalah bintang emas yang berlatarkan warna hitam. Baik, Pak Guru akan jelaskan lambang Pancasila sila pertama ini. Baik, yang pertama adalah yang kita lihat adalah gambar bintang yang berwarna emas. Apa itu, Pak? Lambang bintang yang berwarnakan emas ini memiliki makna sebagai sebuah cahaya. Bintang memiliki cahaya atau mengeluarkan cahayanya sendiri, di mana cahaya tersebut dipancarkan oleh Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Yang mana hal ini memiliki arti atau makna bahwa Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan petunjuk kepada manusia ke arah kebaikan. Tidak pernah Allah memberikan petunjuk kepada hal yang salah. Selalu kepada jalan kebaikan. Lalu apa lagi, Pak? Bintang ini juga dapat kita artikan, yang pertama adalah sebagai penerang bagi dasar negara yang 5. Penerang bagi dasar yang 5. Itu ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. Yang kedua, diartikan sebagai sifat negara yang 5. Ada di mana itu, Pak? Ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-2, dan juga bisa diartikan sebagai tujuan negara yang 5. Itu ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4. Yang kedua, kenapa kok latarnya hitam, Pak? Kenapa tidak merah? Kenapa tidak biru? Kenapa tidak? Nah, ternyata latar belakang hitam ini menggambarkan alam semesta yang hitam, yang gelap gulita ketika malam. Lalu muncul bintang. Jadilah warna yang hitam tersebut menjadi terang benderang. Ada sisinya, ada apa? Ada variasinya, ya. Yang mana
Ini menandakan bahwa berkah dari Tuhan yang menjadi sumber segala yang ada di muka bumi ini. Yang artinya atau maknanya adalah bahwa Tuhan itu menguasai alam semesta. Tidak ada yang dapat menandingi kekuasaan Allah selain Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus meyakini itu semua bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang selanjutnya adalah manusia adalah makhluk sosial. Apa Pak maksudnya? Manusia itu makhluk sosial. Bahwa manusia itu memerlukan satu sama lain. Tidak bisa kalau tanpa bantuan orang lain. Pasti membutuhkan bantuan orang lain. Contohnya ketika mobil kita mogok, tidak mungkin kita mendorong sendiri. Pasti kita membutuhkan bantuan orang lain. Kita panggil orang yang ada di sekitar kita, bantu dorong. Begitu juga ketika motor kita, begitu juga ketika kita melihat ada orang yang sedang tertimpa musibah. Pasti ada timbul rasa keinginan kita ingin membantu orang yang terkena musibah tersebut. Ya, membantu supaya meringankan beban orang tersebut. Dan cara apa? Dengan bantuan seadanya. Ya, agar kehidupan kita berlangsung harmonis atau aman, tentram, maka setiap manusia itu harus saling menghargai, harus saling menghargai satu sama lain. Si kaya harus menghargai orang miskin. Begitu juga sebaliknya. Adik harus menghormati kakaknya, kakaknya juga harus menghormati atau lebih harus menyayangi adiknya. Tidak boleh ada pembeda di sini, tidak boleh ada yang membedakan. Semuanya harus sama-sama saling menghargai. Begitupun antar umat beragama, itu sudah harus pasti. Karena ketika tidak saling menghargai terhadap umat yang berbeda agama, wah sudah hancur. Agama satu dengan agama yang lain saling bertikai, saling berkelahi, saling menghujat, saling memaki. Sehingga apa? Tidak ada ketentraman di dunia ini. Tidak ada keharmonisan di alam ini. Nah, mengucapkan terima kasih adalah pengamalan sila kedua. Berterima kasih artinya kita menghargai dan menghormati orang lain yang telah berbuat baik kepada kita. Kita harus berterima kasih. Tidak boleh. Ya, kita tidak boleh. Ketika kita menerima bantuan apapun, kita ambil saja lalu kita pergi begitu saja. Tidak. Kita harus berterima kasih. Ya, berterima kasih pun tidak cuma hanya kepada manusia saja. Kita juga harus berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita harus berterima kasih. Allah sudah memberikan nafas kepada kita. Bayangkan ketika di dunia ini tidak ada oksigen. Mungkin manusia sudah tidak bisa bernafas. Kita bisa menghirup udara segar, kita bisa menghirup udara. Kita juga harus berterima kasih terhadap organ tubuh kita ini yang lengkap. Kita lihat di luar sana, banyak orang-orang yang memiliki kekurangan dalam hal fisiknya, cacat. Tetapi kita tidak boleh menghinanya. Kita harus harus selalu menjaganya, harus selalu menyayanginya, layaknya keluarga kita, layaknya itu adalah keluarga kita sendiri. Yang selanjutnya adalah meminta maaf kepada orang lain. Tadi kita sudah mengucapkan terima kasih,
namanya kita hidup bersosial, namanya kita hidup bertetangga, pasti ya sebagai makhluk sosial itu tentunya setiap hari kita berhubungan dengan orang lain yang ada di sekitar kita semua. Dan kadang tanpa sengaja kita berbuat salah kepada mereka. Nah, pada saat kita berbuat salah, maka ada baiknya kita harus meminta maaf. Kita harus gentle ketika kita melakukan kesalahan. Kita harus berani untuk minta maaf. Walaupun memang kita sendiri yang salah ataupun orang lain yang salah, apa salahnya kita minta maaf terlebih dahulu? Tidak ada yang salah ketika kita meminta maaf terlebih dahulu. Insya Allah kita juga derajat kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita selalu meminta maaf. Nah, meminta maaf juga perlu keberanian. Pasti apalagi ketika kita melakukan kesalahan, pasti kita punya rasa takut. Aduh, saya takut diomelin, saya takut dihukum, atau takut apa ketika melakukan kesalahan. Tapi ketika kita berani, karena kita merasa pernah melakukan kesalahan, kita berani untuk meminta maaf, insya Allah orang yang dimintai maaf juga akan mengerti dan akan paham maksud dan tujuan kenapa itu bisa terjadi. Nah, dan juga ketika kita minta maaf, awas, harus tulus dan ikhlas. Jangan punya perasaan Jangan punya perasaan yang tidak-tidak. Harus dengan tulus dan ikhlas. Jangan sampai kita melakukan atau mengulang-ulang lagi perbuatan tersebut. Harus dengan sungguh-sungguh. Dan ketika kita minta maaf, niatkan dalam diri kita bahwa kita tidak akan mengulanginya lagi. Terutama ketika kita punya salah kepada orang tua, kepada ibu, kepada ibu, bapak, kakek, nenek. Ketika kita dimintai pertolongan, nak, tolong belikan sesuatu. Mama, aku lagi nanggung nih, nonton TV dan lain sebagainya. Nah, disitulah letaknya perasaan hati orang tua kita. Allahu Akbar, kok anak saya begini? Ya, kita sadar bahwa apa yang kita lakukan itu salah. Buru-buru, segeralah minta maaf kepada orang tua kita ataupun kepada siapapun yang telah yang kita telah melakukan kesalahan tersebut. Mintalah maaf. Meminta maaf juga merupakan salah satu perbuatan terpuji loh. Ini adalah suatu perbuatan terpuji di mana permohonan maaf atau meminta maaf itu adalah disesuaikan atau sesuai dengan pengamalan Pancasila, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan kita selalu minta maaf terlebih dahulu. Dengan kita selalu minta maaf siapapun yang salahnya. Kita terlebih dahulu minta maaf. Maka insya Allah, sekali lagi Bapak katakan, insya Allah derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan banyak teman, disukai oleh orang. Dan yang paling penting kita niatkan dalam diri kita supaya kita tidak mengulanginya lagi, insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran sudah selesai. Semoga kita selalu mendapatkan ridho dari Allah. Belajar kita atau ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita memiliki faham yang luas dan bukan cuma hanya belajar seperti ini saja, bukan cuma hanya mendengarkan saja. Perbanyaklah baca. Insya Allah dari kita sering membaca, ilmu kita akan semakin bertambah. Jangan pernah bosan untuk membaca. Jangan pernah bosan untuk belajar. Mudah-mudahan ilmu kita sekali lagi bermanfaat dan juga kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, mari kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.